dimanapun kamu berada. Wow, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang. Di mana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Kita punya penonton bayaran kan. Ini sebenarnya temennya Kang Guntar, temennya Kang Guntar ini. Terima kasih banyak nih temennya Kang Guntar ya, luar biasa banget sudah datang ke sini. Dan hari ini saya ditemani gue star di episode kedua, spesial banget. Siapa lagi kalau bukan Kang Guntar? Terima kasih banyak Kang Guntar. Udah ke Binet Talk. Gimana, senang ya? Alhamdulillah. Dapat undangan spesial dari. Wah, luar biasa Binet Talk. Padahal Kang Guntar ini lagi kurang enak badan nih. Ya, lagi kenapa? Kurang sehat. Kurang sehat ya. Karena di beberapa pekan kemarin ada beberapa kegiatan yang emang sangat monoton gitu. Monoton ya. Iya. Cuman saya ngeliat nih Kang Guntar lagi banyak acara nih, di statusnya nih banyak banget acara nih. Iya, kemarin kita drop juga gara-gara itu kali ya. Ya, salah satunya efek kegiatan. Tapi Kang Guntar tetap effort untuk datang ke Binet Talk di episode kedua ini. Wow. Mohon pisan Kang Guntar. Siap Kang Aldi. Oke. Jadi Kang Guntar ini adalah Ketua KNPI Kabupaten Karawang ya. Betul Kang Aldi. Ketua DPC Ketua DPD. Mohon maaf, DPD KNPI Kabupaten Karawang. Wah, luar biasa banget. Kang, kenapa saya undang Akang? Karena Akang itu mewakili pemuda di Karawang, yang dimana KNPI itu sendiri kan panjangannya apa? Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya kan? Komite Nasional Pemuda, artinya Akang cukup vokal, cukup potensi untuk mengemukakan bagaimana sih potensi-potensi pemuda khususnya di Kabupaten Karawang. Kurang lebih gitu ya Kang? Iya. Oke. Nah, saya pengen tanya, menurut Akang sendiri, Kang Guntar itu siapa sih? Kalau aku sih bukan siapa-siapa, Kang. Bukan siapa-siapa, tapi ya hari ini alhamdulillah saya diberikan amanah oleh pemuda-pemudi di Kabupaten Karawang untuk dipercaya sebagai ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yang dimana organisasi ini adalah organisasi yang menghimpun bermacam warna ada di sana ya, yang kurang lebih ada 75 organisasi kemasakan pemuda yang terhimpun, itu baik dari irisan dari kemahasiswaan, terus dari ke mahasiswaan, terus juga keagamaan di sana, terus saya partai, semua tergabung di KNPI. Jadi intinya semua elemen pemuda apapun itu organisasinya. Betul, semua berkumpul di sana. Kalau ada istilah yang disampaikan oleh salah satu senior, KNPI itu bagaikan kebun binatang gitu. Kenapa kebun binatang? Karena ada yang jinak-jinak, ada yang buas tapi jinak. Ada itu, bermacam ragam karakter orang ada di sana. Gitu. Tapi yang baik-baik kan? Tapi yang baik-baik gitu. Ya itulah keunikan KNPI, yang intinya ini tempatnya, wadahnya para pemuda gitu. I see. Jadi Kang Guntar ini bukan siapa-siapa, tapi kalau boleh tahu Kang Guntar itu di DPC itu dipilih atau gimana Kang? DPD. Di DPD KNPI itu dipilih atau gimana? Ya, kami di sini pemilihannya gimana? Ada pemilihannya, tapi karena kemarin kita konsolidasi dengan rekan-rekan semua dengan baik, alhamdulillah kemarin saya terpilih secara aklamasi gitu. Secara aklamasi. Dan proses-proses yang ditempuh oleh saya ya tidak segampang yang diperkirakan gitu kan. Kita juga pendekatan khusus yang dilakukan oleh saya dan tim untuk bagaimana bisa mengajak sahabat-sahabat pemuda ini bersatu dan memilih saya gitu.
Luar biasa. Cuman yang saya tahu tuh KNPI dulu saya sempat ini kan, gedungnya di ini ya, di daerah Karangindah ya. Karangindah masih satu perumahan. Di daerah Karangpawitan ya. Jadi saya waktu itu pernah saya aktif di teater dulu kan. Iya. Jadi pernah tampil teater, tiketing. Jadi Yeah. orang yang nonton teater saya tuh bayar. Yeah. Itu di KNPI. Itu Jujur saya belum tahu waktu itu strukturnya dan bahkan nggak ada kayaknya. Yeah. Makanya waktu tahu Kang Guntar nih ya dari beberapa teman saya, salah satunya Daniel ya. Yeah. Si Daniel ini kalau nonton Daniel, ini saya kenal Kang Guntar dari Daniel juga. Sahabat ya? Sahabatan. Cuman kemarin lost contact sempat hilang katanya. Sempat hilang ya. Hilang ya. Anak muda. Ya, anak muda kalau nggak hilang bukan anak muda. Nah, waktu itu saya belum tahu strukturnya, Yeah. gitu. Nah, begitu tahu Kang Guntar dari beberapa teman saya termasuk si Daniel itu, Yeah. ternyata ada strukturnya. Bahkan saya tahu langsung di berbagai sosial media, saya tahu dari WhatsApp, tahu dari Instagram, itu Kang Guntar ternyata salah satu ketuanya nih. Yeah. Bukan salah satu, memang Ketua. Satu-satunya ketua DPD KNPI Kabupaten Karawang. Waktu kapan Akang menjabat berarti? Baru ya? Saya kemarin pelantikan di tahun 2021. 2021. Nanti Oke. masa periode saya sampai dengan 2024. Itu kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Gitu. Jadi 22, 23, 24. Betul. Oke, dan itu ntar akan ada pemilihan lagi ya? Ada pemilihan kembali ya, rencana sih hanya 1 periode ya. Hanya Tapi 1 periode. nanti lihat Kita lihat ya. Kita lihat perjalanannya. Iya. Wah, luar biasa kan. Nah, Kang Guntar, bicara pemuda nih di KNPI, itu kegiatannya apa aja? Kalau kita lebih ke sosial kontrol ya masyarakat, dan mungkin ada beberapa rangkaian, bukan rangkaian, ada kegiatan rutin kita 1 bulan sekali. Kita kebetulan aku punya 1 program namanya Pemuda Sedekah. Pemuda Sedekah. Yang dimana itu dia memberikan mendistribusikan entah itu berupa pembinaan ataupun namanya bahan baku buat buat pembangunan masjid atau renovasi madrasah ataupun pondok pesantren gitu. Terus makanan juga ada di sana? Enggak ada sih. Lebih ke ini aja, kita mendukung pembangunan yayasan, ya pondok pesantren, madrasah atau tempat ibadah gitu. Itu emang program mandiri kita yang saya inisiasi sendiri dari ketua gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih di 22 kecamatan. 22 kecamatan? Iya, target kita emang 30 kecamatan gitu. Paling jauh di mana kan? Ya hampir semua kecamatan di Kabupaten Karawang. Ya baik itu di Pakis Jaya, di utaranya kan. Itu di selatan. Gimana Kang? Dia per bulan lah apa gimana? Ya kita target sebulan sekali kegiatan. Sebulan sekali. Akang ke 22 kecamatan berarti keliling? Ya muter gitu. Tapi enggak sama, enggak harus dengan saya gitu. Bisa dengan sekretaris, bendahara atau yang lain gitu. Iya. Itu kegiatan selain itu ada nggak Kang? Ya paling ya kita kemarin HUT kemerdekaan, HUT RI kita adakan turnamen olahraga. Ini dia nih. Turnamen olahraga se-Kabupaten Karawang. Saya pernah lihat di statusnya Kang Guntar tuh. Ya. Itu KNPI yang ngadain ya? Ya KNPI bisa berkolaborasi dengan Karang Taruna, bisa berkolaborasi dengan semua pihak, dengan desa ataupun dengan organisasi lain. Iya. Saya pernah ngeliat tuh di status Akang ada Piala Guntar Mahardika, itu apa Kang? Kok bisa-bisanya Guntar Mahardika tuh jadi piala gitu? Kalau Piala Guntar Mahardika itu beda momen. Bukan di KNPI. Itu kebetulan saya bikin lomba burung. Berkicau, tapi nanti tanggal 13 November di Purwakarta. Oh, di Purwakarta. Iya. Kirain saya tuh e-sport, lomba. Oh, bukan ya. Nanti kita bikin. Soalnya saya tahu betul Akang bersama kawan-kawan kan e-sportnya kuat ya. Maksudnya di KNPI saya tahu sendiri sih.
Ya, salah satu timnya kan Daniel dan kawan-kawan kan timnya itu ya, timnya itu. KNPI juga sih sebenarnya kan. Betul. Ngadain ya. Piala Guntur Mahardika, wah keren banget tuh kata saya. Itu Akang yang benar-benar inisiasi sendiri ya. Ya, emang kan hobi. Inspirasinya kenapa burung? Karena hobi saya di dunia burung. Itu hobi, terus dan saya juga IO di dunia perburungan gitu. Iya. I see. Selain itu ada lagi kan ada lagi nggak kegiatan kan bisa jadi pemuda-pemuda di Karawang di pelosok misalnya misalnya jauh dari perkotaan mungkin ya. Iya. Semacam misal kayak loji sampai ke loji nggak? Kan Kabupaten Karawang nih Akang nih. Kabupaten ya pasti sampai di sana. Strukturnya gimana dia Kang? Ada perwakilan dari loji juga yang ikut ke KNPI atau gimana? Nah, kalau kita struktur kita kan tingkatannya sampai dengan kecamatan gitu. Jadi tiap kecamatan kita punya pengurus gitu. Tapi berbeda dengan Karang Taruna kan. Kalau Karang Taruna dia ada tingkatan sampai dusun, sampai ke desa, baru kecamatan. Kalau kita hanya sampai kecamatan gitu. Di 30 kecamatan ini alhamdulillah kita komplit sih. Komplit. Ya, komplit. Kecamatan ini ya. Iya, betul. Wow, berarti nggak menutup kemungkinan untuk kolaborasi dengan pemuda-pemuda di jauh dari kota deh. Ya, kita selalu welcome dengan siapapun untuk berkolaborasi. Yang penting itu bagaimana kita bisa memberikan manfaat ya kepada masyarakat khususnya ya. Karena kehadiran KNPI hari ini harus ada harus bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Karena mungkin di masyarakat sendiri awam apa sih KNPI gitu kan, karena mungkin lebih terkenalnya mungkin Karang Taruna. Nah, hari ini kita bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Apa tujuan Akang untuk bisa vokal di pemuda Kang? Terutama Akang pengen jadi ketua KNPI kan artinya Akang mewakili, setidaknya mewakili pemuda di Kabupaten Karawang. Apa tujuannya Akang? Tujuannya sih ya aku singkat aja ya, yang penting bermanfaat bermanfaat untuk masyarakat. Itu aja. Jadi nggak neko-neko ya. Terus bagaimana hari ini KNPI kemarin juga di HUT Karawang kita juga ada beberapa kegiatan seperti sunatan massal, donor darah, dan terakhir kita diisi dengan aerobik Zumba sekaligus pengumuman pemenang lomba TikTok. Itu di mana Kang? Di Karangpawitan. Karangpawitan ya? Iya, kemarin. Saya lihat juga tuh statusnya Kang Guntar luar biasa banget. Terlihat sibuk ya, pantas sekarang nggak terlihat sibuk sih sebenarnya. Gimana? Karena di HUT Karawang ini kan kita harus ada kontribusi untuk masyarakat kan gitu. Itu Akang bikin tim sendiri apa ada sponsor atau gimana? Ya kita patungan kah atau apa gitu? Ya kita emang kan KNPI ini kan mitra yang pemerintah dan kita ini kan disupport oleh APBD. Gitu. Jadi anggaran yang ada kita pergunakan dan kembalikan kepada masyarakat kan gitu. Berarti sebelum Akang jadi ketua nggak ada kegiatan ya Kang? Ada kegiatan juga ada. Tapi itu saya nggak tahu ya. Wah itu aku komen. Tapi ada kegiatan itu ada. Sebelum Akang ada ketuanya? Ada ketua. Secara struktur ya? Secara struktur ada. Ya, mungkin kan masing-masing karakter pemimpin kan beda-beda. Iya, saya mungkin nggak tahu. Iya, kalau saya kan karena basic saya dulu di jalanan gitu kan, jadi saya yang penting action dulu gitu. Action dulu, gaspol kan, apapun kegiatannya gitu. Walaupun emang hari ini belum begitu maksimal juga, karena sebenarnya potensi Kabupaten Karawang ini sangat luar biasa. Gitu. Nah, bicara potensi. Kalau kita bicara pemuda artinya juga pemuda pun SDM Kang. Iya betul. Sumber daya manusia yang dimana sangat berpotensi untuk bisa berkontribusi, terutama di Kabupaten Karawang. Menurut Akang gimana potensi SDM di Karawang? Ya potensi pemuda hari ini di Kabupaten Karawang juga mengalami perkembangan yang cukup luar biasa ya, karena mungkin tuntutan zaman hari ini kita pasca COVID-19 kita dituntut harus beradaptasi dengan dunia digital kan hari ini, dan mungkin
salah satunya banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Karena kenapa? Di dunia digital ini sekarang ya masyarakat gitu ya disajikan dengan kemudahan yang cukup luar biasa. Luar gitu biasa. Kan. Kita di rumah tahu-tahu keinginan yang apa yang kita beli bisa nyampe kan. Contohnya gitu kan. Misal kita beli makanan secara online, betul, ya kan, secara online kan, iya. bisa nyampe gitu kan. Mau kemana, tinggal di rumah nungguin, dijemput berangkat ya kan. Itu kan suatu kemudahan-kemudahan yang hari ini bisa kita dapat dan bisa kita rasakan kan. Tapi gitu. itu jadi bikin pemuda males nggak, Kang? Tergantung anak mudanya. Tergantung anak muda. Ya, bisa memanfaatkan apa tidak kan gitu. Kalau bisa memanfaatkan, ini sangat berpeluang besar gitu. Ya contoh terkait UMKM, walaupun dia nggak punya modal, tapi dia yang penting punya gadget, dia bisa memanfaatkan gadgetnya, bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Betul. Ya contohnya sekarang banyaknya selebgram kan. Betul. Selebgram. Sebenarnya kan dia tidak memiliki sarana. Tidak memiliki sarana. Ya maksudnya bukan. Tidak memiliki sarana memiliki sarana, gitu, ya. Tapi mungkin enggak secara finansial enggak ada misalkan gitu, tapi kan bisa dia manfaatkan. Iya, bisa dimanfaatkan. Betul. Cuman menurut Akang nih, kita ngelihat flashback nih Akang. Sebagai pemuda, dulu kita tuh pemuda mainnya di lapang, maksudnya main bola, walaupun pemuda di remaja juga masih banyak yang main sih, cuman kan sekarang mayoritas ke gadget nih. Apa pandangan Akang akan itu? Ya gadget ada dampak positif, ada dampak negatifnya ya. Cuman untuk dampak negatifnya mungkin ya kita sendiri coba memonitor lah gitu. Maksudnya kayak misalnya anak-anak sekarang ya yang handphonenya kadang kalau lagi nongkrong agak-agak miringan gitu kan. Ya alias main game ya. Main game ini kan nggak semuanya negatif ya. Betul. Tapi ada sisi positifnya juga. Betul. Dalam artian sisi positifnya kan kalau emang dia nekunin di dunia tersebut nggak ada salahnya, pasti ada potensi yang bisa dia dapatkan. Tapi kalau misalnya main gamenya emang main game emang tidak bermanfaat atau misalnya tidak dipergunakan dengan baik ya itu akan jadi bumerang juga gitu, khususnya buat orang tuanya kan. Yang mungkin ada kasus kemarin anak di bawah umur debit apa ya karena top up gitu di salah satu gamenya kan itu menggunakan kartu ATM orang tuanya gitu kan. Itu kan mungkin sisi negatifnya gitu kan. Tapi kalau sisi positifnya kan sekarang kan contoh game e-sport gitu kan. Sekarang kan udah masuk salah satu kategori cabur kan, cabang olahraga. Ada ya. Nah, itu kan bisa menghasilkan sesuatu dan buat menjadi dirinya. hal yang positif. Menjadi hal yang positif gitu. Tapi Akang tetap main di nongkrong gitu apa tetap? Kalau nongkrong ya maksudnya kan yang saya maksud kan dulu tuh terkesan lebih konvensional itu. Kalau bermain tuh lebih inilah ya, identiknya mungkin lebih tatap mata lah gitu. Nggak online kan, ya. Gitu. Beda itu. Beda betul. Karena gimana? Ya sekarang ya eranya udah beda ya gitu. Beda, ya. Jangankan usia-usia yang sudah cukup relatif dewasa, sekarang anak kecil aja di rumah. Anak saya nih baru umur 2,5 tahun udah bisa megang gadget kan, udah bisa geser-geser YouTube gitu kan. Nah itu kan perkembangan cukup luar biasa. Tapi kita juga sebagai orang tua, saya khususnya harus tetap ngebimbing lah gitu, ngebimbing mana waktunya dia bermain dengan kondisi perkembangan umurnya saat ini. Dan dimana emang dia juga harus ikutin tuntutan perkembangan zaman gitu. Emang kita nggak bisa menghindarin hal tersebut gitu. Tinggal gimana kita caranya untuk mengedukasi dia. Mengedukasi dia betul. Peringati kalau ini loh yang baik, ini yang buruk. Karena kan jamnya anak-anak ini kan kadang juga emang harus berinteraksi dengan teman-temannya gitu, yang tadi Akang bilang kan biasa tatap muka
Jadi emang harus terbiasa juga deh, walaupun perkembangan zaman ini menjadi tuntutan gitu. Iya. Nah artinya nih Kang Guntar kita sempat berarti ngebahas nyerempet ke digital nih. Betul. Artinya pemuda sekarang juga nggak bisa menolak ini ya, karena sudah terkesan dipaksa, tapi ya inilah perkembangan gitu ya, terkesan dipaksa mau nggak mau gitu kita kan harus adaptasi dengan perkembangan saat ini. Betul banget, adaptasi. Walaupun gue juga sama, gue masih gaptek. Cuma mau dituntut belajar ke anak yang 2,5 tahun. 2,5 tahun. Gue masih gaptek, tapi ya gue hari ini ya harus bisa gitu, aktif. Mau di Instagram, mau di Facebook, mau di TikTok gitu kan. Bahkan Kang Guntar ini kan, terus terang saya nggak bohong nih, saya melihat Kang Guntar di Instagram ya udah lama, dari balik lagi dari si Daniel itu. Saya melihat Kang Guntar ibaratnya engagementnya belum terlalu naik gitu. Cuman sekarang gara-gara Instagram akan punya program ini, program itu dan sebagainya, langsung saya melihat, woi Kang Guntar. Ya gimana ya, tuntutan zaman kan, kita harus aktif di media sosial gitu kan. Bukan berarti kita pencitraan, enggak. Betul. Tapi ya sekalian lah. Ya sekalian. Itu bonus lah. bonus ya. Gak bisa dipungkiri kan. Ya, tapi kan ya itulah tuntutan apalagi KNPI hari ini biar kelihatan ke masyarakat. Jadi biar ini KNPI ada program ini, ada kegiatan ini. Itu kan harus terpublish di media sosial gitu. Tapi fun fact nih, ini bukan nggak tahu fun fact nggak tahu bukan, yang jelas faktanya Kang Guntar ini dulu itu sebelum menjadi ketua KNPI Kabupaten Karawang itu adalah seorang ketua geng motor. Wah, ya dulu pengalaman. Itu gimana tuh, coba cerita. Jadi gini, ini sebenarnya pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup. Tapi bener kan yang saya jawab, bener kan, ketuanya kan? Bukan ketua sih sebenarnya, tapi ya karena selalu menonjol jadi orang menilainya aku jadi salah satu ketua geng motor. Tapi enggak, tapi itu hanya ada di dalam organisasi tersebut gitu. Ya kalau diceritain mungkin ini bisa habis beberapa jam ini. Iya. Coba singkat cerita aja. Aku dulu itu ikut salah satu klub motor. Itu namanya XTC. Siapa nggak tahu XTC? Pasti udah tahu lah. Ya pasti khususnya di Kerawang tahu lah gitu. Waktu itu saya masuk umur kurang lebih 14 tahun lah, SMP lah ya. SMP di mana? SMP saya SMP 9 Karawang ya. Tapi kelas 1 kelas 2 nya saya di Sudarso, kelas 3 nya saya pindah. Itu dan lulusnya di SMP 9. Yang pada saat itu saya masuk ke salah satu klub motor yang identiknya ya. Itu namanya geng motor gitu kan. Padahal ini klub motor. Klub motor gitu. Klub motor. Nah, dan pada saat itu juga kan era-eranya saya dulu kan itu rame-rame yang balap liar. Emang kita dulu eksisnya di sana gitu. Fashionnya di sana. Tapi karena ada beberapa klub motor juga yang ibaratnya sedikit berlawanan lah. Nah, ketika kita lagi jalan atau misal lagi balapan lah, dulu yang balapan karena mungkin kalah atau jadinya berbenturan lah, jadilah konflik. Oke, akhirnya terkesan stigma di masyarakat tuh eksesnya negatif ya. Geng motor ya, tapi struktural ya. Iya. Enggak, waktu dulu nggak ada struktural, tapi emang ada lah pimpinannya lah. Pimpinannya ada. Kalau strukturalnya itu mungkin di era-era 2015-an sekarang kan sudah organisasi masyarakat, ormas. Gitu, udah beralih fungsi lah gitu, atau udah berubah lah sekarang lah gitu. Berarti Akang tuh posisi masih atau emang udah nge-switch? Kalau Akang udah jadi ketua KNPI aja gitu. Kalau sekarang sih saya lebih ke penasehat. Ya masuk ke jajaran Dewan Penasehat. Tapi ketika saya dibutuhkan, saya akan hadir. Tapi ketika saya nggak dibutuhkan ya udah kita cukup monitoring aja gitu kan.
Kalau ketika dibutuhkan, ya karena saya ngerasa besar di sana, saya wajib memberikan kontribusi, entah itu pemikiran, ide atau gagasan kan gitu. Tapi ketika saya nggak dibutuhkan, ya udah berarti kita cukup monitor aja nih, karena posisi saya kan sekarang di KNPI, yang harus posisinya netral lah gitu. Oke. I see. Jadi perkembangan digital ini untuk para pemuda menurut Akang gimana Kang? Sangat pentingkah untuk diikuti atau tidak? Sangat penting karena mau nggak mau kita dituntut untuk beradaptasi gitu kan dengan era digital ini, dan kalau pemuda nggak melek dan nggak mau menggali potensi ataupun tidak mau beradaptasi dengan era digital sekarang, ini akan ketinggalan. Apalagi kan kita akan mengalami di 2030 ini kan bonus demografi. Nah maka dari itu kalau misalnya kita sekarang nggak mau untuk beradaptasi dengan era digital ini, kita akan ketinggalan gitu. Sedangkan zaman ini sekarang udah makin luar biasa kan. Sekarang perusahaan aja banyak yang ininya udah dengan robot gitu kan, robot. Nah ini ya kita juga sebagai anak muda harus melek akan teknologi. Harus melek ya. Iya betul. Jadi sebetulnya potensi orang-orang Karawang tuh harus mengikuti perkembangan digital ya. Iya, apalagi Karawang kan perkembangan cukup pesat ya. Betul. Gitu. Sekarang perusahaan-perusahaan dari luar datang ke Karawang untuk berinvestasi dan buka gitu kan, buka lapangan pekerjaan, buka gudang atau apapun gitu. Akhirnya dari itu semua membutuhkan sarana yang bagus dan luar biasa sebetulnya kan. Iya betul. Salah satunya internet yang kencang. Ya kan? Betul. Internet yang cepat, ya kan? Internet yang luar biasa, betul. Karena better internet, better life. Nah, oke, Kang Guntar, Binettalk ini beda dari yang lain karena Binettalk ini ada sesi permainan buat menghibur gue Star. Jadi mudah-mudahan Kang Guntar terhibur ya. Mudah-mudahan. Live ini soalnya. Saya pertama kali. Jadi permainannya menggunakan satu pak kartu, ya. Ini kartu apa Kang? Kartu remi. Kartu remi. Ya kan? Cuman nih uniknya warnanya hijau. Ya kan? Jadi benar-benar beda dari yang lain. Yang lain kan? Kalau yang biasa kan merah tuh ya. Merah, ya kan? Terus ininya putih. Iya, putih. Ya kan? Itu bukan di Binettalk. Yeah. Kalau di Binettalk hijau. Jadi benar-benar special edition. Special edition. Jadi permainan kali ini yang dimana menggunakan mental untuk bisa mengetahui di masa yang akan datang. Percaya tidak percaya. Jadi bisa ada orang yang bilang ini sulap, atau ada orang yang bilang ini dukun. Iya. Lagi viral tuh kemarin kan, pesulap dan dukun gitu ya. Kolaborasi. Nah ini saya bukan pesulap, bukan juga dukun. Tapi host Binettalk ya kan. Iya. Oke, jadi saya punya satu pak kartu di sini. Iya. Ini saya simpan di sini kan. Supaya ke notice ya kan. Tumbler Binet. Oke. Dan di sini dari awal saya nyimpen kertas ya kan. Iya. Kang Guntar juga mungkin udah pernah lihat tadi di awal. Iya. Udah sempat lihat. Ini kertas warna putih. Boleh diambil Kang, diliatin ke kamera. Nah, itu kertas ya. Iya. Dengan tulisan apa Kang? Coba. Ini boleh dilihat nih. Enggak? Ini ada tulisannya. Tanda tanya. Tanya. Oke, tanda tanya. Saya simpan di sini. Ya. Ada tulisan tanda tanya. Dari awal tadi tidak ada yang menyentuh, betul? Betul. Oke. Kita lihat permainan ini seperti apa. Di sini saya punya kartu yang beda-beda. Jadi bener-bener random. Random ya. Jelas ya? Oke. Ya. Saya pengen Akang kocok dulu karena Akang biasa ngeronda, jadi jago ngocok kelihatannya. Jago ngocok pokoknya. Urusan ngocok jago. Ngocok kartu. Ngocok kartu. Oke, sip. Udah puas Kang? Udah. Jadi benar-benar kekocok sama Kang Guntar ya. Ini kartu benar-benar beda-beda Kang. Iya. Bisa dilihat ya, nggak ada yang sama kan? Nggak ada. Oke, itu ya.
Jadi satu pak kartu itu ada berapa Kang? Berapa? Satu pak kartu itu ada berapa? Waduh, saya nggak ngitung. 52. 52. Kalau sama joker biasanya ada 2 jadi 54. 54. Tapi ini ada joker 1 53. Gitu ya. Ini kartu tambahan kalau ini kartu jadi ada kartu kosong. Yeah. Kartu tambahan. Jadi bukan kartu komplit. Yeah. Jadi komplitnya ada 52 kartu. Di antara 53 sama joker, Kang Guntar cuman pilih satu kartu. Yeah. Oke. Dengan cara bilang stop di mana aja bebas. Yeah. Jadi kalau Akang bilang stop di sini, Akang dapatnya apa? 10. Akang bilang stop di sini dapatnya Jack. Yeah. Jadi macam-macam ya. Oke. Siap Kang? Siap. Dari tadi kertas ada di sini ya. Yeah. Oke. Jadi Akang bilang stop di mana aja bebas. 1 2 3. Stop. Yakin? Yeah. Okay. Mau nambah? Enggak mau nambah ya? Enggak. Oke. Diambil. Akang lihat, cuman Akang doang yang tahu. Yeah. Semuanya nggak tahu. Ya. Tapi boleh sih ntar dikasih tahu. Yeah. Cuman maksudnya Akang pikirin dulu kuat-kuat, Yeah. dilihat, jangan sampai lupa. Dibalikin lagi nggak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Ya. Jangan sampai lupa. Ya. Pertanyaan saya terakhir, mau diganti nggak kartunya? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Kalau mau ganti juga nggak apa-apa. Cuman kalau nggak usah juga ya nggak usah. Nggak usah. Berarti teguh dengan pendirian. Iya. Luar biasa kan. Kebaca kan karakter itu, jadi teguh gitu, setia gitu kan. Setia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Asal jangan setiap tikungan Iya. Setia. Istri nonton nggak nih? Aduh. Nanti balik-balik ke jewer. Asli ya, nggak mau ganti ya. Oke. Udah. Fix ya, deal ya. Deal. Iya. Deal. Dari tadi saya megang, dari tadi saya udah nyiapin kartu yang tadi udah Akang liatin dan sekarang disimpan di sini kan. Yeah. Untuk pertama kalinya, Akang boleh liatin kartunya ke penonton. Ini ya. Oke. Sudah jelas? Jelas. Apa tuh? Coba saya lihat. Sudah jelas ya? Ya. Sorry Kang. Ini dia kartunya. Nah, percaya tidak percaya bahwa seseorang itu kan, terutama saya sebagai pemuda di Kabupaten Karawang, itu betul sekali saya sepakat dengan Kang Guntar memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga saking luar biasanya potensi saya bisa menerawang masa depan. Ngeri. Membaca masa depan. Jadi ini bukan peramal dukun-dukun ya. Jadi saya bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Percaya tidak percaya, makanya saya buktikan di sini. Ya. Siap kan? Saya pengen Kang Guntar ambil dulu. Itunya. Nanti kita hitung bareng-bareng dari 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga Kang Guntar buka kertasnya. Dalam hitungan ketiga. Siap? Siap. Prediksi saya sesuai atau tidak dengan kartu Kang Guntar. Kalau sesuai, tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Kang Guntar. Kalau tidak sesuai, gebugin saya di sini ya. Iya. Atau gebugin Kang Guntar. Oh jangan ya. Jangan. Tadi gebugin pemuda suku. Kidding. Oke, siap Kang Guntar? Siap. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Apa itu Kang? Kang Guntar memilih kartu as. Kang Guntar memilih kartu as hati. Coba kelihatan ya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini dia. Ini kartunya. Dan ini kartunya. Ini kartunya. Luar biasa banget. Tuh kan sama warna. Nah, Kang Guntar artinya satu frekuensi. Kita sebagai pemuda Kabupaten Karawang, kita bisa selaras ya kan, satu hati. Dan ini menjadi tanda kenapa Kang Guntar memilih as hati, karena mungkin Kang Guntar sebagai pemuda memiliki hati yang jernih untuk bisa memajukan atau bahkan meningkatkan SDM pemuda di Kabupaten Karawang. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Guntar udah ke Binetalk. Jangan kapok ya. Siap. Jangan kapok. Sekali lagi saya pengen dong pesan untuk masyarakat di Kabupaten Karawang, boleh Kang Guntar? Pesan untuk pemuda hari ini, jangan pernah lelah apabila melakukan sesuatu hal.
dan nikmati prosesnya karena tidak ada yang instan dalam kehidupan hari ini. Luar biasa. Kang Guntar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan kapok untuk main kesini. Kang Guntar pakai baju apa tuh? Binet. Better internet, better life. Karena internet yang lebih baik apa? Cintailah produk lokal. Woi, luar biasa. Kang Guntar, sekali lagi terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Kira-kira siapa lagi yang harus saya undang ke Binet Talk? Tolong request dan komen di bawah. Kalau ada kasih masukan atau kritik, boleh juga dikasih di komen di bawah. Oke, Kang Guntar. Siap, Kang Coba Adi. Kang Guntar bilang dong, jangan lupa subscribe, like, share Binet Talk. Kemanapun, sekabupaten Karawang. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Aldi Depeng pamit undur diri bersama Kang Guntar sebagai guestar yang sangat luar biasa. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.